Coba kita bayangkan, bagaimana bisa sebuah raksasa tekstil yang jadi kebanggaan Indonesia, tiba-tiba ambruk, pailit, dan ribuan karyawannya harus kehilangan pekerjaan. Tragisnya, kehancuran itu bukan cuma karena persaingan, akan tetapi akibat dari serangkaian kesalahan fatal yang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ini bukan hanya masalah tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa faktor yang saling memperparah sehingga memunculkan skandal korupsi triliunan rupiah yang tidak terelakkan. Ribuan karyawan terkatung-katung, imbas dari kebangkrutan perusahaan yang sebelumnya berjaya. Akar masalahnya bukan hanya kredit macet biasa, melainkan dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan orang nomor satu di sana. Dari analisis yang kami lakukan setidaknya ada 4 perspektif manajemen yang menyebabkan kegagalan, yaitu 1. Perspektif tata kelola perusahaan. 2. Perspektif manajemen keuangan. 3. Perspektif strategi bisnis dan operasional. 4. Perspektif peran kreditur. Baik, mari kita dalami satu persatu. Pertama, perspektif tata kelola perusahaan. Ini adalah salah satu akar masalah terbesar yang terungkap dari kasus Ritex, yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama, Iwan Setiawan Lukminto, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip good corporate governance. Menggunakan dana kredit tidak sesuai peruntukan, misalnya, untuk membayar utang pribadi atau membeli aset non-produktif, adalah bentuk penggelapan yang merusak keuangan perusahaan dari dalam. 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Adanya dugaan manipulasi laporan keuangan mengindikasikan kurangnya transparansi Ritex kepada publik dan kreditor. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dengan cara menyembunyikan masalah hingga menjadi terlalu besar untuk diatasi. Akuntabilitas manajemen juga dipertanyakan karena tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. 3. Lemahnya pengawasan internal. Kegagalan sistem pengawasan internal, misalnya, oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit, untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana serta manipulasi laporan keuangan menunjukkan kelemahan serius dalam kontrol internal perusahaan. Kedua, perspektif manajemen keuangan. Kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan menjadi pemicu utama kredit macet dan kebangkrutan, yang meliputi 1. Manajemen utang yang buruk. Ritex memiliki rasio utang yang sangat tinggi. Ketergantungan berlebihan pada utang, tanpa diimbangi dengan kemampuan menghasilkan arus kas yang memadai, adalah indikasi bencana yang sangat nyata. 2. Kesalahan penggunaan dana. Dana kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja atau investasi produktif malah dialokasikan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan atau untuk menutupi lubang lain. Ini menyebabkan dana menjadi tidak produktif dan tidak bisa mengembalikan utang. 3. Arus kas negatif. Jika perusahaan tidak mampu menghasilkan arus kas positif dari operasional, maka perusahaan akan terus bergantung pada utang baru untuk membayar utang lama, menciptakan lingkaran setan yang tidak berkelanjutan. 4. Manajemen risiko yang gagal. Manajemen gagal mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko gagal bayar. Ketiga, perspektif strategi bisnis dan operasional. Meskipun dugaan korupsi menjadi faktor dominan, namun tekanan strategi bisnis atau operasional yang tidak optimal adalah faktor yang cukup kuat sebagai penyebab ambruknya Ritex. Antara lain, 1. Ekspansi agresif tanpa perhitungan. Jika Ritex terlalu agresif dalam melakukan ekspansi atau investasi tanpa perhitungan yang matang mengenai kapasitas keuangan dan potensi pasar,
Ini adalah bagian dari penyebab memperparah beban utang. 2. Efisiensi operasional. Meskipun tidak terlalu disorot dalam kasus korupsi, masalah efisiensi operasional dan peningkatan biaya produksi tanpa diimbangi kenaikan harga atau volume penjualan, maka akan menjadi faktor penggerus profitabilitas. 3. Daya saing industri. Industri tekstil global sangat kompetitif. Meskipun Sritex sebagai pemain besar, namun ada tekanan dari pesaing atau perubahan preferensi konsumen yang tidak diantisipasi dengan baik dalam strategi bisnis. Keempat, perspektif peran kreditur. Pihak bank pemberi kredit juga memiliki bagian dalam kehancuran ini, antara lain. 1. Kelalaian dalam analisis kredit. Penetapan tersangka dari pihak bank menunjukkan bahwa ada kelalaian dalam proses analisis kelayakan kredit Sritex. Pemberian kredit tanpa mitigasi risiko yang memadai atau bahkan tanpa memenuhi prosedur yang seharusnya, membuka pintu bagi penyalahgunaan. 2. Lemahnya pemantauan kredit. Setelah kredit diberikan, kemungkinan ada pemantauan yang longgar dari pihak bank terhadap penggunaan dana oleh Sritex, sehingga penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. 3. Potensi kolusi. Keterlibatan oknum bank dalam dugaan korupsi menunjukkan potensi kolusi antara debitur dan kreditur, yang merusak integritas sistem perbankan. Secara keseluruhan, kehancuran Sritex adalah hasil dari kombinasi kegagalan serius dalam tata kelola perusahaan, terutama korupsi, manajemen keuangan yang buruk, dan kurangnya kontrol dari pihak pemberi pinjaman. Ini menciptakan efek domino yang tak terhindarkan, dari tumpukan utang dan kredit macet hingga akhirnya pailit dan kerugian massal, sebagai penyebab Sritex retak dan ambruk.